Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus semangat beraktivitas dan ikhlas menjalani apapun yang terjadi. Sebelumnya kenalin, aku Aulia Nurifani, asal dari Purbalingga. Sedikit cerita nih, kalau sekarang kan pemerintah lagi memberlakukan PPKM nih. Pastinya sebagian dari kita atau mungkin kebanyakan dari kita ngerasa gabut, bingung di rumah terus nggak ngapa-ngapain, atau udah melakukan banyak hal tapi tetap aja bingung, nggak tahu mau ngapain lagi. Kadang-kadang saking gabutnya kita cuma diem aja di rumah sampai mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin, atau kepikiran hal-hal yang bikin kita stres, kayak kapan sih kita sukses, kapan sih kita punya rumah, atau kapan kita punya duit banyak, atau kapan bisa nikah sama Jimin. Atau kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita udah kepikiran ini itu yang gak penting, kayak aduh capek aduh malu aduh dan banyak aduh yang lainnya. Dan ujung-ujungnya kita gak ngapa-ngapain. Mungkin di sisi lain overthinking baik ya, untuk mengantisipasi bahaya apa yang mau terjadi atau sesuatu yang gak baik buat kita. Tapi kalau kebanyakan overthinking kayak gitu justru mengganggu aktivitas kita, mengganggu perkembangan kita untuk menjadi maju. Terlalu banyak overthinking juga nggak baik loh buat kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Kita tidak boleh sampai stres yang berlebihan yang ujung-ujungnya mengganggu kesehatan mental kita. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa tips untuk menghindari yang namanya overthinking. Tips yang pertama, alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Buat kita-kita nih yang suka mikirin hal-hal yang gak masuk akal atau mikirin hal-hal yang gak perlu dipikirin, kayak misalnya ngehalu kapan bisa nikah sama member BTS. Stop aja dulu, masih banyak banget hal-hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Kayak misalnya melakukan hobi, berolahraga secara rutin, atau mengembangkan bakat kita. Dan ternyata hal-hal kayak gitu bisa menimbulkan perasaan bahagia sekaligus menjadi media untuk membuang energi dengan tidak percuma. Pasalnya, saat kita lelah melakukan hal-hal yang tadi, kita sudah tidak punya energi lagi untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirin atau overthinking. Dan alhasil kita bisa beristirahat dengan nyaman tanpa perlu overthinking lagi. Kemudian tips yang kedua, beri batasan waktu dalam mengambil keputusan. Overthinking biasanya datang pas kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Pastinya kita nggak mau salah pilih dong. Kayak misalnya setelah lulus sekolah, kita bingung mau milih kuliah di mana, jurusan apa, atau mau mulai usaha, atau mau kerja aja. Nah, kadang-kadang kita sampai bimbang, bahkan sampai galau berhari-hari. Cara yang paling mudah buat mengatasi overthinking kayak gitu tuh adalah dengan menentukan batasan waktu dalam mengambil keputusan. Pasti kita tahu tentang jadwal kita sendiri, keseharian kita sendiri, kapan waktu untuk produktif dan kapan waktu untuk merenungkan diri. Nah, dengan begitu kita bisa memilih waktu kapan harus memikirkannya dan kapan harus berhenti memikirkannya. Kemudian tips yang ketiga, segera ambil tindakan. Nah, setelah kita memikirkan tindakan apa yang mau kita lakukan, segera ambil tindakan. Karena menurut pengalaman pribadi nih, kalau kita sering menunda-nunda kegiatan, lama-lama kita bakal kepikiran hal-hal yang gak perlu dipikirin. Atau kadang-kadang kita mungkin memikirkan hal yang sama berulang kali karena kita tidak mengambil tindakan secara langsung. Nah, kalau udah kayak gitu, kemungkinan besar kita bakal kehilangan kesempatan yang baik. Karena itu, agar gak overthinking lagi, cobalah untuk fokus memikirkan solusi dan tindakan yang harus dilakukan. Jangan pedulikan hasil, yang penting kita telah mencobanya dan berusaha dengan keras. Kemudian tips yang keempat, rangkul rasa takut. Pasti sebagian dari kita pernah ngalamin takut buat menentukan pilihan yang kita nggak tahu seperti apa kerugian yang bakal kita alami ke depannya. Memang terdapat beberapa hal yang pada dasarnya di luar kendali kita. Nah, mempelajari cara menerima kondisi tersebut bisa sangat membantu mengekang pemikiran-pemikiran yang berlebih atau overthinking tadi. Misalnya saat kita menemukan dua pilihan yang sama-sama memiliki kekurangan dan sama-sama memiliki kelebihan, tapi kita tetap harus menerima apapun konsekuensinya. Karena nggak mungkin sebuah pilihan selamanya akan positif buat kita. Akan ada hal yang mungkin kita nggak sukai. Maka dari itu, lakukanlah secara bertahap dan berproses agar kita bisa menerimanya dengan ikhlas.
dan beban pikiran kita juga tidak bertambah atau menambah overthinking yang sebelumnya. Tips yang kelima, akui pencapaian kita. Kalau kita lagi ada di tengah-tengah pemikiran yang berlebihan, yaitu overthinking tadi, melihat orang lain udah pada sukses, udah punya duit banyak, terus ngeliat orang lain punya bakat, terus habis itu ngeliat diri sendiri, hidupku kayak gini-gini aja. Stop buat mikirin hal-hal yang kayak gitu. Segera ambil buku catatan atau buka aplikasi notes di ponsel kalian, terus tulis 5 aja pencapaian kalian yang sudah dicapai dalam 1 minggu terakhir ini. Gak usah khawatir kalau kita gak punya pencapaian apapun, karena hal sekecil apapun yang bisa membuat orang lain bahagia atau membuat diri kita sendiri bahagia sudah dinilai dalam kesuksesan loh. Dan ketika sudah melihat pencapaian-pencapaian tersebut, kamu mungkin bakal terkejut bagaimana hal-hal sekecil itu berpengaruh buat diri sendiri ataupun berpengaruh buat orang lain. Jadi jangan lupa untuk tetap bersyukur. Tips yang terakhir adalah konsultasi kepada orang yang tepat. Berbicara tentang kegalauan kita kepada orang lain itu perlu loh. Terkadang saat mengambil sebuah keputusan, pilihan kita belum tentu benar, dan justru saran orang lain bisa jadi sebuah petunjuk untuk kita memilih sesuatu yang terbaik buat kita ataupun terbaik buat orang lain. Saran orang lain juga bisa membuat pikiran kita jadi lebih terbuka, dan berbicara dengan orang lain bisa mengalihkan kita dari pemikiran-pemikiran yang berlebihan atau overthinking tadi. Dan jangan lupa untuk tetap berpikir positif. Boleh saja kita overthinking nih, tapi untuk hal-hal yang bisa diselesaikan, dan hindari overthinking untuk hal-hal yang gak bisa diselesaikan. Intinya kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas dan gak mampu menyelesaikan hal-hal yang di luar nalar kita, di luar kuasa kita. Jadi berpikirlah hal-hal yang masih di dalam nalar kita ya, biar gak stres. Imun tubuh kita tuh tergantung sama pemikiran kita. Itulah tips-tips untuk mencegah kita dari overthinking. Sebenarnya banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk mencegah overthinking, karena setiap masalah selalu ada jalan keluarnya dan setiap persoalan selalu ada jawabannya. Semangat buat kita semua, sampai jumpa kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.